Okay, now contoh untuk equivalent of rigid body 3D. Jadi ini contoh soalan 5 dan 9. Jadi kita ada satu structure boom A pada titik A, titik D. Titik ni ada support board and socket. Board and socket. And then pada titik ini kita ada satu daya 400 Newton pada sudut 30 degree. And then kat sini kita ada support dua kabel, kabel AB dan kabel AC. Jadi kena tahu apa tu kabel. Jadi ini adalah ball socket, yang ini adalah kita ada dua kabel, kabel support. Okey, jadi first kali kita kena lukis free body diagram dia. Free body diagram dia, okey. Untuk yang pertama kita akan sketch, okey, structure dia. Okey, ini dia punya boom. Kat sini kita ada daya 400 Newton pada sudut 30 degree. Okey. And then paksi X kat sini, paksi X, paksi Y dan paksi Z. Okey. Jadi kat sini kita ada support, kabel support. Jadi kita ada dua force kabel. Jadi kita panggil FAB. Yang ni kita panggil FAC. Okey. Jadi dia connect kat sini titik C, titik B kat sini. Ya, okey. Alright. Okey, baik. Kemudian kat sini titik D ni kita ada reaction support. Jadi kita ada DX, DY dan DZ. Okey, DY, DX dan DZ. Jadi pasal ni adalah board and socket, jadi dia tak ada reaction moment. Jadi cuma ada reaction forces saja. Okey. Jadi seterusnya kita ada reaction force 400, kita ada 5 reaction force. Jadi next kita akan buat dia punya dimension dia. Jadi yang ini panjang dia 6 meter. Okey. Yang sampai titik antara titik A dengan titik B ni adalah 3 meter. Antara titik D dengan titik C, ini C, sini adalah B. Okey, adalah 2 meter. Alright. Okey, that's all. Okey. Jadi kalau kita tengok free body diagram ni, okey, jadi yang unknown value dia, okey, adalah kita ada FAB, ada FAC, DX, DY dan DZ. Jadi kita ada 5 unknown values. Jadi kita boleh dapatkan dia punya solution. Okey, 5 nilai yang kita tak tahu, kita boleh, pasal dalam 3D kita boleh buat 3 equation of equilibrium. Kita boleh buat 6 equation equilibrium. Jadi sebenarnya maksimum 6 unknown values kita boleh selesaikan. Jadi untuk seterusnya kita akan derive. Okey, pasal untuk developkan equation of equilibrium. Okey. EOE. Jadi yang pertama kita akan tengok force vector. Jadi kita kena identify, okey, apa tu force vector yang kita ada. Jadi yang pertama ni kita tengok yang 400 Newton. Ini yang pertama adalah 400 Newton, kita kata force 1 F1 sama juga 400 Newton. Jadi kita kena selesaikan dia dalam komponen IJK. Maknanya kita akan dapatkan dia punya sebutan dalam Cartesian vector. Jadi kita ada untuk paksi S dia kosong, paksi Y dia, okey. Jadi ini kena fahamlah dari segi apa trigonometri. Jadi untuk contoh yang ni kita paksi Y dia sini ada ke kanan dan juga ke bawah. Okey, jadi kita ada ke kanan untuk I kosong, untuk J dia ada ke kanan 400 Newton darab dengan sudut ni, jadi berhadapan sin 30 degree J. And then ke bawah adalah untuk paksi Z. Jadi kita ke bawah negatif 400 cosine 30 darjah K. Jadi kita akan dapat sama juga 200 J tolakkan dengan 346.4 K Newton. Alright. Okey, jadi ini adalah force yang pertama. Force yang kedua kita kena dapatkan adalah FAB. Okey, FAB adalah daya pada kabel tu. Jadi magnitude of FAB kita rakkan dengan unit vektor AB. Okey, dengan ketahanan sama juga dengan FAB darabkan dengan position vektor RAB dibahagikan dengan magnitude RAB. Okey, jadi magnitude RAB ni kita boleh dapat sama juga kalau kita tengok magnitude RAB ni adalah, kalau kita tengok RAB adalah position vektor daripada A ke titik B. Jadi kita tengok A ke titik B adalah negatif 6i, kita ke belakang.
sorry ni. Dia akan belakang ke 6i, and then y dia ke belakang. Sorry, yang S ni ke kanan, jadi ke kanan negatif, y pun ke belakang jadi negatif sebanyak berapa? 3J. And then Z di ke atas, jadi ke atas banyak 2K, campur 2K. Jadi magnitude dia untuk RAB sama juga dengan square root 6 kuasa 2 campur 3 kuasa 2 campur 2 kuasa 2. Jadi kita akan dapat 7. Jadi FAB sama juga dengan FAB bagi dengan 7. Jadi rakangan negatif 6i tolak 3J campur 2K Newton. Sama juga. Untuk force vector yang ketiga pula, kita akan dapat FAC. FAC pun sama juga macam tadi. Kita akan dapat magnitude FAC darabkan dengan unit vektor AC sama juga dengan kita darabkan FAC pusat vektor AC bagikan dengan magnitude of RAC. Jadi untuk RAC sama juga dengan, jadi kat sini kita tengok untuk pada titik A pada titik C, jadi dia pasti Y ke belakang, jadi kita akan dapat negatif 6i pasti Y 6x ke belakang, jadi yang Y tak ada berat ke mana, and then dapat kosong, jadi kita ke atas sebanyak 2K, jadi campur 2K. Jadi untuk magnitude dia pula kita akan dapat sama juga dengan square root 6 kuasa 2 campur dengan 2 kuasa 2 sama juga square root 40. Jadi kat sini kita akan dapat FAC sama juga dengan FAC over square root 40. Jadi kita dapat negatif 6i campur 2K Newton. Jadi FAC, dan yang keempat adalah reaction force yang ini. Yang pada titik D ni kan kita ada reaction force, jadi let's say kita katakan force pada FD. FD sama juga DSI campur DYJ campur dengan DZK Newton. Alright. Jadi ini force. Jadi untuk persamaan yang pertama kita akan develop adalah jumlah daya total of forces sama juga kosong, dengan kata lain F campur dengan FAB campur dengan FAC campur dengan FD. Alright, sama juga dengan kosong. Jadi kalau kita tengok ni adalah vektor, jadi kita akan campurkan komponen dia sahaja. Alright. Jadi kalau kita tengok komponen yang pertama bagi setiap force tu tadi, sambung. Jadi kita tengok I komponen dahulu. I komponen mana? Komponen pasti X. Alright. Jadi I komponen yang pertama kita tengok kat atas ni, yang force yang pertama ni adalah untuk force pertama tak ada kosong. Force yang kedua kita ada jadi kalau kita tengok tadi kita ada force yang pertama F pertama, force yang kedua FAB, force yang ketiga FC dan juga FD. Jadi kita ada 4 forces kat sini. Jadi force yang pertama kita ada adalah untuk komponen I, force yang pertama tak ada I. Force yang kedua kita ada FAB over 7 negatif 6, and then force yang ketiga kita ada FAC FAC square root 40 negatif 6. Force keempat kita ada DS equal kosong. Jadi ini sama yang pertama. Sama yang kedua kita tengok J komponen pula. Untuk komponen pasti Y. Jadi yang sama yang pertama kita ada ni tadi 200 200J, jadi kita ada 200, and then kita ada yang soalan kedua kita ada FAB, kita ada FAB yang ini negatif 3, jadi campur FAB FAB over 7 jadi negatif 3. FAC kita ada K tak ada, and then yang keempat adik kita ada campur DY sama juga kosong. Jadi ini persamaan yang kedua. Persamaan yang ketiga adalah K komponen. K komponen adalah kita ada yang pertama, untuk sama pertama K komponen kita ada 346 negatif 346 3 negatif 346.6, and then sama yang kedua kita ada FAB over 7 kita ada 2. Sama yang ketiga kita ada juga FAC
Jadi kita ada FAC over square root 40 2, and then campur dengan DZ ni DZ sama juga kosong. Jadi ini adalah persamaan yang ke-3. Okey, jadi kita dah ada 3 persamaan. Seterusnya, supaya kita dapat 3 persamaan daripada first equation, next kita akan tengok moment pula. Okey, moment equation. Okey, jadi kalau pada moment kita akan dapat total of moment, okey, must be equal to 0. Okey, jadi kat sini pun sama juga, kita akan tengok moment pada setiap komponen x, y dan juga z. Cuma sekarang sini moment ni kita akan dapatkan moment pada satu titik. Okey, jadi kalau kita tengok free body diagram ni tadi, okey, kat mana titik yang mana kita akan dapat hilangkan berapa nilai unknown value ni. Jadi kalau kat sini kita tengok, kalau kita ambil sama ada titik A ataupun titik D. So ni titik A. Jadi kat sini kalau kita ambil titik moment pada titik D, jadi automatik dx, dy, dz akan hilang. Okey. Jadi ataupun mudah lagi pengiraan kita. Jadi kat sini kita ambil moment pada titik D equal to 0. Okey. Jadi bila kita kira moment pada titik D, jadi kita kena rapkan moment yang dihasilkan pada titik D oleh 3 forces. Okey, jadi kalau kat sini kita ada free body diagram ni, kita ada forces, ada 4 forces. Jadi kita ada 4 Newton, FAB, FAC dan juga FD ni. Jadi FD ni automatik dia tak ada menghasilkan moment. Jadi kita consider moment yang dihasilkan oleh 3 forces ni. Jadi yang pertama adalah kita akan dapat yang daya pertama ni F. Okey. Jadi berapa moment yang dihasilkan oleh F adalah cross product antara jarak AD cross product F. Jadi moment pertama adalah R D A cross product dengan daya yang pertama. Okey, jadi ini adalah moment yang pertama. Moment yang dihasilkan oleh daya F. Jadi moment yang dihasilkan oleh daya F pun sama juga, kita akan dapat R D A cross product dengan FAB. Dan moment yang ketiga adalah RDA juga. Okey, pasal dia titik yang sama ni, cross product dengan FAC. Sama juga dengan kosong. Okey. Jadi kat sini kita terus formulatekan persamaan ni. Yang pertama kita akan dapat RDA square root F. Jadi RDA ni adalah I J K. Jadi kita tahu determinant. Okey, jadi yang pertama ni RDA ni adalah daripada titik D kepada titik A ni adalah AD ada 6, positif 6, J dia kosong, K dia kosong. And then F yang ini tadi yang kita dapat, F ni adalah 200J tolak ni jadi mana, Y komponen kosong. And then kita ada 200, kita negatif 346. Okay, and then untuk sama yang kedua RDA FAB I J K. Okay, jadi kita ada sama juga RDA dia sama 600. Untuk FAB kita ada ni tadi. Okey, FAB jadi kita ada negatif 6/7 FAB, and then kita ada negatif 3/7 FAB, and then kita ada 2/7 FAB. Okey, and then campur untuk daya yang ketiga pun sama juga I J K 600, and then FAC kita adalah yang ini. Jadi kita ada 6 komponen, jadi 6 over square root 40 FAC. J komponen dia adalah kosong, and then K komponen dia 2 over square root 40 FAC. Okey, sama juga kosong. Jadi kat sini kita dapatkan nilai dia. Okey, sebenarnya kita come out dia punya komponen untuk setiap komponen I, J dan juga K. Okey, jadi untuk I komponen, okey, kita akan dapat 6/7 FAB campur 6 per square root 40 FAC campur untuk I komponen dia tak ada menghasilkan I komponen dia tak menghasilkan moment kosong. Untuk J komponen, okey, kita akan dapat negatif 6, okey, 2/7
FAB campur 2 40 FAC campur pula 346.4, okay, equal to 0. Ini sama yang ke-4. Dan sejak K komponen kita akan dapat dia punya constant dia ataupun perkali dia. Kita akan dapat 6 37 FAB campur 200 equal 0 sama yang ke-5. Jadi kita selesaikan sama serentak ni semua, and then kita akan dapat, okay, solve the equation, okay, and then kita akan dapat FAB berapa, FAC berapa, DX berapa, DY berapa dan juga DZ berapa. Jadi